Voice of Indonesia. Kali ini sudah tersambung melalui Zoom ya dengan Mas Reza Nur Said ini sebagai admin dari komunitas pecinta radio di Facebook. Nah, baru tahu nggak nih ada komunitas nih ya pencinta radio di Facebook nih. Udah pada add belum ya? Ini komunitasnya nih kayaknya harus tanya nih sama Mas Reza Nur Said ya. Jadi grup Facebooknya tuh Dikala Anda Mendengarkan Radio. Wah, keren namanya ya. Kita sapa saja langsung. Halo Mas Reza, apa kabar? Baik Mbak. Selamat pagi Mbak Dora. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah Mas Reza sehat. ya. Ini Mbak Dora bagaimana? Alhamdulillah sehat dan senang ya. Hari ini soalnya spesial banget. Dan ini kita nggak ganggu Mas Reza kerja ya. Ini jam-jam kerja soalnya nih. Sudah izin. Sudah izin aman ya? Aman, insya Allah aman. Ini luar biasa, Mas Reza ini admin dari komunitas pencinta radio ya di Facebook, namanya Dikala Anda Mendengarkan Radio. Berarti kalau tergabung dalam komunitas pasti orang yang seneng banget dengerin radio. Kita tanya nih Mas Reza nih, Mas Reza gimana kok bisa seneng ya dengerin radio loh? Padahal sekarang banyak ya platform media lainnya yang bertebaran gitu ya. Ini masih setia kenapa nih Mas Reza nih? Jadi memang kecintaan saya terhadap radio ini bukan instan ya, bukan baru-baru. Saya dari SD itu sudah seneng sama radio Mbak. Sama seperti mungkin saya nggak sendirian, ada admin-admin yang lain. Mereka juga dari kecil senang sama radio. Dari SD ketika mungkin anak-anak lain minta mainannya mobil-mobilan, pistol-pistolan. Kalau saya malah minta radio saku Mbak. Karena dulu ceritanya om saya awalnya seneng dengerin radio pedagang. Kok enak ya ada musik, terus kok lucu-lucu, kadang penyiar itu kalau ada berita kok tahu duluan, orangnya pinter-pinter nih yang dengerin radio, saya jadi tertarik. Nah dari situ saya juga merasakan radio ini memang ada perbedaan dengan media dibandingkan media yang lain. Kalau televisi misalnya kita kan harus liatin terus TV-nya, nggak bisa kita sambil masak nonton TV kecuali memang acara memasak ya kan. Kalau sambil menjahit nanti kita nonton TV kena tusuk. Benar. Betul. Terus kalau baca koran apalagi kita nggak bisa baca, walaupun korannya sudah online tetap kan kita nggak bisa bekerja sambil baca koran. Bahkan kalau atasan tahu bisa dimarahin kita, ngapain kamu kok malah baca menit.com misalnya. Nah beda dengan radio. Nah radio ini bisa kita nikmati dengan berbagai macam cara, sambil kita bekerja, sambil kita menyetir, sambil kita menjahit. Dan inilah yang saya sukai dari radio, dan kami akan terus mendukung RRI dan radio-radio lain di Indonesia agar dapat terus berinovasi di Indonesia. Oke, karena fleksibilitasnya ya, dimanapun, kapanpun bisa dilakukan ya untuk mendengarkan radio. Setuju. Betul. Jadi penasaran ya, radio apa sih yang pertama didengerin nih sama Mas Reza, karena sampai kepincut gitu ya, sampai pingin dibeliin radio saku loh. Pertama dengerin radio apa nih Mas Reza nih? Dulu saya pertama kali mendengarkan salah satu radio lokal di Bekasi ya Mbak. Mungkin ya sekarang sudah diakuisisi, tetapi dulu itu kalau sore itu orang tua saya mendengarkan menyetel radio itu untuk ada musik-musik anak-anak Mbak. Yang saat itu memang saya sebagai orang yang agak kurang mampu untuk membeli kaset saat itu ya, membeli CD apalagi karena kaset pun mahal. Jadi media yang bisa saya gunakan saat saya masih kecil itu hanya radio. Jadi dari radio itu saya bisa mendengarkan musik-musik anak yang baru gitu. Sampai SMP saya juga, karena om saya senang dangdut, kok lagu dangdut ini kok enak-enak saya dengar, menarik gitu. Jadi sampai sekarang saya juga masih senang. Oke, jadi memang karena juga berarti kan radio itu selain fleksibilitas dan juga murah ya. Betul sekali. Jadi satu alat bisa didengerin rame-rame ya. Betul sekali Mbak. Jadi itu terjangkau lah. Jadi memang kenapa juga banyak yang masih mendengarkan hingga saat ini. Kalau Mas Reza sendiri lihat gimana nih untuk radio sendiri ya, kan media nih semakin berkembang nih. Mungkin nggak sih kita bakal ditinggalin nih? Aku jadi galau ya kalau sampai aku ditinggalin pendengar nih. Ya memang secara umum ya Mbak, kita nggak bisa memungkiri ya. Kalau radio itu mungkin makin kesini makin bukan ditinggalkan sebenarnya. Bermetamorfosa menjadi bentuk yang lain. Karena radio itu kan sebenarnya hanya
Kalau radio itu awalnya kan analog ya, media. Tetapi dengan radio itu sekarang sebagai konten saja gitu. Jadi saya harapkan mungkin RRI dan rekan dan radio-radio lainnya menjadi sebuah content provider gitu, menyajikan konten-konten yang bagus, yang bermanfaat bagi masyarakat, musik-musik juga info-info yang terbaru, musik-musik yang baru, sehingga nanti ke depannya mungkin masyarakat walaupun tidak mendengarkan radio dari barangnya, memang dulu itu radio kan barang ya Mbak. Kalau sekarang kan radio itu bukan sebuah barang, tetapi sebuah platform. Nah, saya sangat sepakat nih dengan kehadiran RRI digital gitu, karena rekan-rekan di grup komunitas juga sangat mengapresiasi, wah keren ya RRI ya. Jadi kita bisa dengerin radio di mana aja, dan itu menurut saya langkah yang sangat baik Mbak ke depannya. Dan mungkin tinggal bagaimana RRI dapat memberikan nilai lebih dibandingkan aplikasi-aplikasi podcast lain gitu. Betul. Ataupun radio-radio lain itu menurut saya Mbak. Jadi konten-kontennya jadi lebih baik lagi ya, apalagi kalau bisa sampai menyentuh begitu ya ke Betul, Mbak. masyarakat. Dan memang mau nggak mau ya kita nggak bisa pungkiri ya, Mas Reza ya harus bertransformasi begitu dengan tadi yang ada dalam bentuk digital. Jadi kemanapun kita bisa dengerin radio ya. Betul. Misalnya saya lagi di Jakarta terus tiba-tiba kangen nih sama lagu-lagu Papua atau lagu-lagu apa, tinggal klik RRI Papua begitu ya, luar biasa. Dan ini untuk ngobrolin soal komunitas di kala Anda mendengarkan radio. Ini ada berapa banyak sih Mas Reza nih teman-teman komunitas nih yang tergabung? Kalau di grup saya sendiri Mbak, itu yang saya admin langsung itu Damar ya, di kala Anda mendengarkan radio itu baru 400 Mbak. Tapi dari saya membuat Damar ini, saya malah diperkenalkan dengan grup-grup lain yang anggotanya lebih banyak. Saya kenal mereka itu di grup lain justru. Saya moderator di grup, satu lagi ada grup namanya ini pendengar setia Radio AM dan SW Indonesia, itu sudah 10.000 Mbak. Seriusan ini 10.000 ya? Seriusan. Kemudian ada juga Raden Group itu yang anggotanya sekitar 1.000. Jadi mungkin kalau Raden Group bedanya seperti ini Mbak. Kalau Raden Group itu dan Damar ya tentunya itu lebih ke kita ngobrolin isu-isu penyiar itu, gosip-gosip penyiar lah, atau ada penyiar baru atau apa. Jadi lebih ke musik apa sih yang sekarang diobrolin, secara teknis tuh gimana, atau ada radio apa nih yang kemarin baru muncul di daerahnya. Kadang-kadang swasta sih Mbak, radio swasta kan banyak banget tuh. Iya betul. Ada yang buka, ada yang tutup. Nah itu kemudian kalau di SW memang yang paling saya sekarang lagi senangnya di komunitas pendengar SW dan AM Mbak, karena ini saya justru malah banyak dapat masukan gitu kan. Sebagai saya kan pecinta radio Orari juga, saya anggota organisasi radio amatir. Secara teknis memang lebih menarik untuk saya amati di AM dan SW karena alat-alatnya juga unik dan kuno gitu. Jadi malah Mbak, kalau menurut saya perhatikan, radio itu bukan menjadi sebuah alat gitu, tapi menjadi sebuah barang yang mahal karena dia historinya Mbak. Radionya jadul, bahannya dari apa? Kayu jati, atau ini dulu radio pernah diproduksi tahun 50 sudah tidak ada yang jual lagi, itu jadi harganya sangat mahal. Jadi saya berkenal dengan kolektor-kolektor di sana. Seperti itu Mbak. Ya karena kalau SW kan alatnya harganya mahal ya, nggak sembarangan. Kalau dulu mungkin 20 tahun yang lalu itu banyak yang jual radio, sekarang kan udah nggak ada lagi gitu ya. Saya nggak ngerti ya ada lagi apa nggak yang jual perangkat radio begitu kan ya, Mas Reza ya. Apalagi untuk SW nih. Dan memang Mbak, kalau saya perhatikan rekan-rekan dari grup itu kebanyakan membeli radio itu impor Mbak dari negara tetangga kita. Dan mungkin untuk masukan juga nih ke pemerintah dan pembuat kebijakan, mungkin bisa untuk ini ya di subsidi. produsen di Indonesia nih untuk kan banyak pabrik-pabrik ya kan, bisa membuat lagi radio yang ada frekuensi SW-nya karena kami kesulitan Mbak. Jujur ini dari pendengar radio SW dan AM ini agak kesulitan untuk betul kata Mbak tadi, agak kesulitan untuk mendapatkan perangkat. Iya betul. Kalau FM sudah banyak, betul ya Mbak. Kalau di radio mungkin di handphone kita bisa masih ada FM. Tapi kalau radio SW ini memang harganya rata-rata di atas 300.000 Mbak. Betul, fantastis lah. Apalagi kalau dan harus yang impor pula kan. Kalau mau yang agak mahalan dan supaya lebih jernih begitu ya, betul. Itu pasti lebih mahal lagi. Saya kemarin belum lama ada salah satu merek yang depannya T itu harganya itu paling murah di 800.000 Mbak. Bayangkan. Berarti ini sebenarnya hobi mahal gitu. Dan ini prestis lah untuk yang tahu prestis itu. Jadi bukan hanya fungsi tetapi juga barangnya ini bisa jadi prestis buat kami gitu yang hobinya di radio.
Oke, luar biasa sekali. Lalu di hari radio ini nih, ini juga selain juga hari ulang tahun RRI, 11 September juga hari radio nih, Mas Reza. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan nih untuk para pencinta radio, baik itu juga sebagai praktisi atau juga untuk kepada angkasawan dan angkasawati RRI nih dari Mas Reza? Ya, saya sangat sebenarnya udah bagus. Sekarang RRI sudah di jalan yang benar menurut kami nih. Ini sering jadi obrolan itu. Kalau RRI ini alhamdulillah sudah di jalan yang benar. Ya, alhamdulillah. Sudah di jalan yang benar. Mungkin kedepannya tinggal mudah-mudahan dipertahankan gitu. Jadi kami tuh kadang kalau lagi ngobrol di grup tuh Mbak, suka perhatikan kita tuh sama VOI-nya Amerika, paham Mbak ya? Saya nggak sebut nama medianya lah. Nah itu mereka itu kan selain di radio, mereka juga memproduksi tayangan-tayangan untuk televisi, untuk media online. Jadi walaupun namanya Voice of, tapi bentuknya beda ya produknya ya. Produknya sangat beraneka ragam. Walaupun memang mereka tidak menghilangkan radionya juga, radionya masih siaran. Jadi analognya siaran, shortwave-nya siaran, SW-nya ada. Tetapi di satu sisi mereka juga memproduksi konten-konten untuk di YouTube, di televisi negara lain. Dan mungkin memang menurut saya perang di zaman sekarang perang informasi ya Mbak. Dan saya harapkan VOI dapat menjadi garda terdepan informasi di Indonesia ya, khususnya di daerah perbatasan Mbak. Iya. Karena di sana justru pentingnya kita jaga informasi kita ya. Mereka tidak dengar dari luar-luar yang lain begitu kan. Iya, itu yang luar biasanya. Oke, Mas Reza terima kasih sekali ini karena waktunya juga yang cukup terbatas. Terima kasih. Salam juga untuk bosnya nih udah ngizinin ya nyulik Mas Reza sebentar waktunya nih. Nanti kalau kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Aku boleh ikut nggak komunitasnya nih? Mas Reza. Jadi boleh gabung ya teman-teman di komunitas. Dikala Anda mendengarkan radio, langsung aja masuk ke grup Facebooknya. Sekali lagi terima kasih Mas Reza. Sama-sama Mbak. Sekali di udara tetap di udara ya Mas Reza ya. Udara tetap di udara. Selamat ulang tahun RRI. Semoga tetap mengabdi kepada negara. Sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Mas Reza. Salam untuk teman-teman di komunitas lainnya ya. Ya pendengar Voice of Indonesia, terima kasih sekali ya sudah mendengarkan siaran bincang-bincang saya nih ya dengan Mas Reza Nur Said ini selaku admin komunitas pencinta radio di Facebook dikala Anda mendengarkan radio. Nanti kami punya obrolan-obrolan lainnya nih dengan para pencinta radio lain dan juga penyiar ya. Terus dengarkan siaran kami Voice of Indonesia tentunya dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.